Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Fadilatul Khotimah bersama saya Eko Purwanto. Kali ini kita akan membahas tentang tryout calon guru P3K, yaitu di bidang studi PGSD bagian kedua. Jangan kemana-mana, stay tune. Kita langsung saja ya ke pembahasan soal. Soal yang pertama, sebuah bola lampu yang masanya 250 gram terpasang pada langit-langit sebuah kamar. Tinggi langit-langit 3 meter dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram. Energi potensial yang dimiliki oleh bola lampu tersebut adalah, kita bahas bersama ya. Di situ diketahui masanya 250 gram. Kita ubah ke satuan baku 250 per 1000 kilogram. Tinggi langit-langit H sama dengan 3 meter. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 Newton per kilogram. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali tinggi, sama dengan M dikali G dikali H, sama dengan, kita masukkan masanya 250 per 1000 dikali percepatan gravitasinya 10 dikali tinggi 3 meter, sama dengan 7500 per 1000, sama dengan 7,5 Joule. Jawaban yang tepat adalah C, 7,5 Joule. Soal berikutnya, akibat perputaran bumi mengelilingi matahari, maka terjadilah 1. Pergantian 4 musim. 2. Pasang dan surut. 3. Lama siang dan malam tidak sama sepanjang tahun. 4. Terjadinya pergantian siang dan malam. Pertanyaan yang benar adalah, kita uraikan ya untuk semua pernyataan tadi. Untuk pernyataan yang pertama, pergantian 4 musim disebabkan oleh revolusi bumi terhadap matahari. Pernyataan yang kedua, pasang dan surut merupakan efek dari revolusi bulan terhadap bumi. Pernyataan nomor 3, lama siang dan malam tidak sama sepanjang tahun, merupakan efek dari revolusi bumi terhadap matahari. Pernyataan nomor 4, terjadinya pergantian siang dan malam merupakan efek dari rotasi bumi. Jadi, pernyataan yang benar akibat perputaran bumi mengelilingi matahari adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 3 saja. Jadi yang benar 1 dan 3. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pertanyaan selanjutnya, pemisahan zat padat dari zat cair yang saling tidak larut pada suhu tertentu dengan cara menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar bejana disebut dengan A. kristalisasi, B. sublimasi, C. dekantasi, D. evaporasi, E. destilasi. Kita uraikan satu persatu ya dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama,
kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan. Sublimasi adalah perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu. Dekantasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan campuran larutan pada padatan yang paling sederhana, yaitu dengan menuangkan cairan secara perlahan sehingga dapat tertinggal di bagian dasar bejana. Evaporasi merupakan proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan penguapan bahan. Jadi yang sesuai adalah yang C, dekantasi. Soal berikutnya, tekanan ke atas dari magma, gerak lempeng dan energi yang terkumpul dapat menekan lapisan kulit bumi sehingga terjadi pergeseran kulit bumi, merupakan gejala A. Seisme, B. Eksogen, C. Tektonisme, D. Endogen, dan E. Vulkanisme. Seisme adalah istilah dari gempa bumi. Eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang bersumber dari luar, yaitu berupa air, angin, sinar matahari, dan tenaga dari makhluk hidup. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur tanah di suatu tempat. Endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Vulkanisme adalah fenomena letusan batuan cair ke permukaan bumi. Jadi yang sesuai adalah yang D, endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi, sehingga bisa terjadi pergeseran kulit bumi. Biasanya yang dari rata bisa menjadi bukit atau bisa menjadi cekungan. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Berikut ini adalah nama-nama organ pada tubuh manusia, seperti nomor 1 ventriculus, 2 faring, 3 esophagus, 4 hepar, 5 usus 12 jari, dan 6 kolon. Organ penyusun saluran pencernaan adalah A, bla bla bla, dan seterusnya sampai E. Di situ terdapat pilihan masing-masing 4 pernyataan, mana yang benar. Kata kuncinya adalah saluran pencernaan. Jadi saluran pencernaannya saja, bukan pendukung pencernaan. Kita tahu saluran pencernaan itu dimulai dari mulut, faring, esophagus, lambung, kemudian usus. Usus halus, usus 12 jari, usus besar. Pernyataan nomor 1, ventriculus itu adalah istilah untuk lambung. Kemudian pernyataan nomor 4, hepar, itu hati. Pernyataan 6, kolon, itu adalah usus besar. Jadi yang tidak termasuk saluran pencernaan adalah di situ hepar. Hepar itu pendukung pencernaan, bukan salurannya. Jadi untuk jawaban yang ada istilah nomor 4-nya dipastikan salah, seperti A, 2, 4, 5, dan 6. Ada 4-nya, jadi A salah. B, 1, 2, 3, 4. Ada 4-nya, jadi B salah. C, 2, 4, 5, 6. 2, 4,
6. Jadi ada 4-nya salah. Yang D 2, 3, 5, 6 kemungkinan benar. Dan E 2, 3, 4, dan 5. Ada 4-nya, jadi E juga salah. Jadi tinggal jawaban yang benar, yaitu D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, pada gambar tersebut adalah gambar mobil menabrak pohon. Jadi mobil mengalami kerusakan pada bagian depan ketika menabrak pohon. Ini adalah proses momentum atau tumbukan. Momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Misalnya jika mobil kecil bermassa 2 ton dengan kecepatan 120 km per jam menabrak pohon, mobil dapat hancur. Begitu juga dengan pohonnya. Hal ini terjadi karena besarnya kekuatan gerak atau tumbukan mobil terhadap batang kayu itu cukup kecil, sehingga terjadi kerusakan pada mobil atau pohonnya. Jadi momentum itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Dari jawaban A sampai E, kita cari yang ada pengaruhnya terhadap momentum, yaitu massa atau kecepatan. Kita lihat opsi jawabannya ya. Yang A, mobil bisa berubah bentuk karena bahan pembuat mobil tidak mempunyai kualitas tinggi. Di sini ditekankan pada bahan pembuat mobilnya ya. Jadi bukan kecepatan atau massa mobil. Jadi jawaban A salah. Kemudian jawaban yang B, mobil bisa berubah bentuknya karena pohon yang ditabrak terlalu keras. Sama, ini juga melihat bahannya. Bila ditonjol bahan mobil, yaitu besi dan sebagainya, itu lebih keras daripada pohon. Jadi pernyataan yang ini adalah jelas salah. Mobil bisa berubah bentuknya karena gaya yang diberikan tidak benar. Di sini diberikan gaya tapi tidak jelas. Tidak benarnya itu bagaimana, tidak jelas. Sebenarnya bisa masuk karena pada proses tersebut, pada kejadian tersebut terdapat gaya aksi reaksi. Namun pada jawaban ini tidak diuraikan dengan spesifik. Jadi jawaban yang C juga salah. Yang D, mobil bisa berubah bentuknya karena kecepatan gerak mobil terlalu tinggi. Nah, ini relevan karena ada kecepatan mobilnya yang mempengaruhi tumbukan atau momentum. Jawaban yang E, mobil bisa berubah bentuknya karena gaya yang diberikan pada mobil melebihi kekuatan bahan mobil. Di sini ditekankan pada gaya yang diberikan ke mobil dengan bahan pembuatannya, bahan pembuat mobilnya. Jadi juga tidak relevan dengan hal-hal yang mengaruhi momentum. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Mobil bisa berubah bentuknya karena kecepatan gerak mobil yang terlalu tinggi. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Tidak semua zat-zat yang terdapat dalam bahan makanan akan mengalami pencernaan. Zat berikut apabila terdapat dalam bahan makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah A. Lemak, B. Protein, C. Karbohidrat, D. Vitamin, dan E. Amilum. Kira-kira yang mana ya, Sobat Guru? Nah,
Di sini perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya zat makanan yang tidak mengalami pencernaan itu adalah vitamin dan mineral. Vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh. Mineral tidak mengalami proses pencernaan karena sifatnya yang mudah larut dalam air, sehingga mineral mudah diserap oleh darah di kapiler-kapiler jenjot-jenjot usus halus. Jadi jawaban yang relevan adalah yang D, yaitu vitamin. Nah, itu semuanya Sobat Guru pembahasan kita kali ini. Sekali lagi, jangan terlalu banyak belajar, karena banyak belajar, banyak lupanya. Yang penting, sedikit-sedikit tapi banyak. Terima kasih. Jangan lupa like bila Sobat Guru menyukai video kali ini, dan kemudian jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!